Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tentunya di hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Dan khususnya di pagi hari ini tentunya kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah bagi kita bersama dengan anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Untuk itu saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan segenap hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Sehingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Nya. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena ku layak
besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di pagi yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, kami jemaat-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, sambil kami menaikkan segala ungkapan syukur, limpah banyak terima kasih kami kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Ketika kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada Tuhan, kami meyakini pasti bahwa semuanya boleh terjadi hanya oleh karena kasih, tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah di pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami membawa setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur kami untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati jemaat-Mu, agar kami senantiasa fokus untuk beribadah kepadamu, fokus untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu di saat ini. Ya Bapa di surga, saat ini kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami, banyak sekali pelanggaran yang kami lakukan yang mendatangkan dosa di hadapan-Mu, baik sengaja maupun tidak sengaja, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami tahu Tuhan itu menyakiti hati-Mu. Untuk itu Tuhan kami mohon kepadamu saat ini, memohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih Tuhan, baharuilah hati dan pikiran kami, agar setiap hari, semakin hari, kami semakin taat terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat tetap berdiri, bersama-sama seluruh orang percaya, di segala tempat, di segala abad, dan segala waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam situasi yang terjepit sekalipun, satu hal yang harus kita imani pasti, bahwa kasih Allah selalu melingkupi kita. Kasih Allah melingkupi kehidupan saya dan saudara. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama.
dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi katakan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah selalu melingkupi kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang mengasihi kita. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Edison Eli. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini sudah 11 minggu kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu, kita tahu dan kita percaya bahwa ada
pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus menyertai saya dan saudara dalam kondisi yang kita sedang hadapi saat ini. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kita mohon pimpinan daripada kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan dan juga akan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik dan Allah yang terus mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan bukan hanya mengerti, tapi kami boleh melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita dan Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan tema untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu. Berjalan bersama Yesus di tengah badai. Berjalan bersama Yesus di tengah badai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu lalu saya membawa firman Tuhan, ada 3 poin yang saya sampaikan atau 3 bagian kalau Bapak Ibu masih ingat. Dan minggu lalu 2 bagian juga khotbah yang saya sampaikan di dalam kitab Filipi. Kemudian pada hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat 3 poin lagi. Ya, jadi ada 3 poin, ada 2 poin dan ada 3 poin lagi. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada arti atau ada maksud daripada kata 3 atau 2 itu? Bapak Ibu, tidak ada arti dari atau makna dari 3 atau 2 itu. Ya, ini untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengingat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengingat secara keseluruhan isi khotbah saya pada pagi hari ini, minimal Bapak Ibu di rumah bisa ingat, oh hari ini Pak Pendeta Edison khotbah 3 poin. Nah, ini untuk menolong kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat 3 bagian dari khotbah saya pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mulai dengan bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini kita akan lihat di dalam ayat yang ke-23. Saya akan membacakan ulang untuk kita. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Bagian yang pertama ini kita akan lihat bagaimana para murid-murid dan Tuhan Yesus ketika mereka menyeberang ke danau, melalui danau Galilea itu, mereka diterpa oleh taufan atau menghadapi badai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selesai Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan pelayanan sepanjang hari,
maka Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menariknya adalah karena mereka melewati Danau Galilea. Danau Galilea ini Bapak Ibu adalah danau yang cukup luas. Panjangnya itu 20,8 km. Sedangkan lebarnya itu 12 km. Jadi cukup luas danau ini Bapak Ibu. Nah, ketika para murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea, dikatakan oleh firman Tuhan, maka datanglah taufan kemudian membuat perahu mereka kemasukan air. Sangat menarik Bapak Ibu ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini. Murid-murid Yesus pada waktu itu sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, yang memerintahkan mereka untuk melewati Danau Galilea bukan murid-murid, tetapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajak mereka untuk melewati Danau Galilea. Tetapi menariknya Bapak Ibu, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberang Danau Galilea, tetapi mereka diterpa oleh taufan atau mengalami badai di Danau Galilea itu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu. Mereka mentaati perintah Tuhan, tapi mereka menghadapi badai. Kalau kita melihat kisah tentang Yunus Bapak Ibu dalam perjanjian lama, sangat berbeda. Yunus itu mengalami angin taufan waktu dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke Tarsus. Nah, ketika dalam perjalanannya melarikan diri Bapak Ibu, maka dia mengalami terpaan badai yang sangat besar. Kapal yang ia tumpangi itu sehingga akhirnya ia dibuang ke laut Bapak Ibu. Nah, bagi kita ini sesuatu yang wajar dia dapati karena Yunus itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Wajar kalau dia mengalami yang namanya kemudian musibah. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu sesuatu yang sangat wajar bagi seorang Yunus. Itu konsekuensi dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Tidak sulit bagi kita untuk memahaminya, bukan? Tetapi para murid-murid ini mereka mengalami badai bukan karena mereka melarikan diri dari panggilan Tuhan. Malah mereka ikut tuh Yesus menyeberang Danau Galilea itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang kita bisa pelajari Bapak Ibu bahwa mengikuti Tuhan, hidup bersama-sama dan percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan bahkan mentaati segala perintah Tuhan, tidak pernah memberikan jaminan kepada saya dan saudara untuk kemudian kita terbebas dari yang namanya musibah dan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ini kita dapat melihat bagian ini. Murid-murid Yesus menjadi satu saksi yang sangat kuat di dalam bagian ini, memberikan satu prinsip kebenaran kepada saya dan saudara. Selanjutnya kita perhatikan dalam ayat yang ke-23, masih dalam bagian yang pertama. Ayat 23 Bapak Ibu, kalau di sana Bapak Ibu membaca ada satu kata yaitu sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Nah, apa itu sekonyong-konyong Bapak Ibu? Nah, ini satu kata yang mungkin jarang sekali kita dengar, kata sekonyong-konyong. Kata dasarnya apa? Nyong? Bukan nyong Bapak Ibu. Sekonyong-konyong. Konyong. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, apa arti daripada kata sekonyong-konyong ini? Kata sekonyong-konyong Bapak Ibu, itu artinya adalah mendadak, secara tiba-tiba, atau mengejutkan. Itu arti daripada kata sekonyong-konyong. Nah, kalau artinya seperti itu Bapak Ibu, ini artinya bahwa taufan atau badai yang menimpa murid-murid Yesus dan Yesus di dalam perahu pada waktu itu, mereka para murid-muridnya tidak pernah memprediksi sebelumnya bahwa akan terjadi badai. Kalau mereka tahu, pasti mereka akan menghalangi dan memberitahukan Yesus bahwa tidak usah menyeberang ke sana, nanti akan terjadi badai.
Mereka tidak pernah tahu bahwa akan terjadi badai di danau itu pada hari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi Bapak Ibu, orang bisa membuat alat untuk mendeteksi kapan terjadinya gempa bumi dan tsunami Bapak Ibu. Ya, tapi pada masa itu belum ada alat-alat seperti ini. Datangnya badai itu secara tiba-tiba menerpa perahu mereka yang sedang menyeberang danau itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini juga yang terjadi dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Kita tidak pernah bisa memprediksi kapan suatu musibah akan terjadi pada diri kita atau kepada orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan itu akan terjadi Bapak Ibu. Hari ini kelihatan baik-baik saja. Kita tidak pernah tahu besok kita apakah akan selalu baik-baik saja. Apakah besok kondisi keluarga kita akan baik-baik saja, atau akan mengalami musibah dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu akan hal ini. Itu bisa datang secara tiba-tiba saja dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Alkitab Bapak Ibu, ada salah satu contoh yang sangat kuat Bapak Ibu, yaitu kisah tentang Ayub. Ayub juga Bapak Ibu, dia mengalami pergumulan badai dalam kehidupannya itu secara tiba-tiba. Kekayaannya habis dalam sekejap Bapak Ibu. Bukan hanya kekayaannya, anak-anaknya pun juga mati. Tidak hanya sampai di situ, bahkan dia mengalami sakit yang sangat mengerikan. Ini datang secara tiba-tiba dalam kehidupannya yang tidak pernah ia bisa prediksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang pertama kita lihat bahwa hidup bersama dengan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, tidak pernah memberikan jaminan kepada saya dan saudara bahwa kita akan terbebas dari yang namanya badai kehidupan atau musibah. Tidak akan pernah memberikan jaminan kepada saya dan saudara bahwa kita akan selalu aman saja. Apalagi kita melihat dalam bagian ini Bapak Ibu, hal-hal yang terburuk sekalipun atau musibah itu bisa datang secara tiba-tiba tanpa kita bisa memprediksi sebelumnya. Kita akan lihat pada bagian yang kedua. Dalam ayat yang ke-24 bagian A, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Bagian yang kedua ini kita akan lihat bagaimana sikap para murid-murid ketika mereka menghadapi terpaan badai. Diceritakan dalam bagian ini Bapak Ibu, ketika badai itu menimpa mereka, maka para murid-murid mengalami ketakutan. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa kita akan binasa. Sesuatu yang menarik bagi saya dalam bagian ini Bapak Ibu, ketika saya melihat bagian ini, sebagian daripada murid-murid Yesus itu adalah nelayan, bukan? Orang-orang yang sudah terbiasa dengan namanya laut, terbiasa dengan ombak. Kalau kita yang tidak terbiasa dengan ombak, lihat ombak yang mungkin hanya setengah meter saja Bapak Ibu, kita sudah ketakutan luar biasa. Tetapi bagi orang yang sehari-harinya itu hidup di laut Bapak Ibu, pasti itu sesuatu yang sudah biasa bagi mereka. Nah, murid-murid Yesus ini sebagian adalah berprofesi sebagai nelayan. Tentu mereka sudah biasa dengan kondisi laut dan kondisi danau. Tapi Bapak Ibu, menarik bagi saya di dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka mengalami ketakutan. Nah, Bapak Ibu, kalau sampai para murid-murid ini mengalami ketakutan, maka mereka pasti tahu bahwa itu bukan suatu badai yang biasa. Itu bukan satu gelombang yang biasa yang terjadi pada umumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami ketakutan dengan badai yang datang menerpa perahu mereka. Tidak hanya itu Bapak Ibu, mereka pun berkata bahwa
Yesus itu seakan-akan tidak peduli kepada mereka. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-38 bagian B, di sana mengatakan begini. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi mereka berpikir bahwa ini Yesus sedang tidur, asik-asik tidur. Dia tidak peduli dengan kita yang akan binasa ini. Tidak lama lagi kita akan binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali dalam bagian ini. Mengapa para murid-murid sampai berpikir bahwa mereka akan binasa? Mengapa para murid-murid sampai berpikir bahwa Yesus tidak peduli kepada mereka? Bapak Ibu, karena mereka hanya terfokus kepada badai yang sedang menimpa mereka waktu itu. Mereka hanya terfokus Yesus sedang tidur saja. Sehingga membuat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Yang seharusnya Bapak Ibu, ketika saya dan saudara menghadapi badai kehidupan ini, seberat apapun badai kehidupan itu Bapak Ibu, jangan memfokuskan perhatian kita itu kepada badainya, pada kesulitannya. Jangan memfokuskan perhatian kita, Yesus sedang tidur. Tapi fokuskanlah perhatian kita bahwa meskipun ada badai, meskipun ada kesulitan yang kita hadapi, tetapi faktanya adalah ada Yesus yang bersama-sama dengan kita melewati badai itu. Ini fakta yang ada dalam bagian ini. Yesus tetap bersama dengan para murid di dalam perahu itu waktu diterpa oleh taufan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kondisi dari dunia saat ini secara umum, dan secara khusus bagi anak-anak Tuhan, tidak sedikit yang kemudian mengalami, ada yang meninggal karena wabah COVID-19. Hampir seluruh dunia mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin muncul pertanyaan, apakah Tuhan tidak peduli kepada dunia ini? Apakah Tuhan tidak peduli kepada orang-orang yang percaya kepadanya dalam kondisi seperti ini? Kenapa Tuhan seakan-akan membiarkan anak-anaknya sedang mengalami kesulitan, membiarkan anak-anaknya sedang mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan yang sangat berat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir bahwa seakan-akan Tuhan kok tidak peduli ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam kondisi sesulit apapun yang kita hadapi, Allah tetap ada bersama dengan kita. Allah tetap peduli dengan kita. Mungkin ada saudara-saudara yang sudah bergumul bertahun-tahun, berdoa bertahun-tahun meminta kepada Tuhan, tapi kok seakan-akan Tuhan tidak menjawab, tidak memberikan sinyal bahwa Tuhan akan menolong kehidupan atau pergumulan yang Anda sedang gumulkan. Dan bahkan mungkin sudah sampai tiba seakan-akan mungkin kita berpikir bahwa harusnya Tuhan sudah tolong saya pada waktu ini. Kondisi ini Tuhan sudah harus tolong saya. Tapi kok Tuhan tidak lakukan itu? Bapak Ibu, kalau sampai pada titik-titik seperti itu pun kita merasa bahwa Tuhan kok tidak turun tangan untuk menolong saya. Sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi yang sulit itu. Dia tetap ada bersama dengan kita, dan Dia akan siap untuk memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Ia peduli kepada saya dan saudara. Tidak adanya sinar matahari di pagi hari mungkin karena mendung Bapak Ibu, itu bukan berarti karena tidak ada matahari. Pada waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup Bapak Ibu, itu bukan berarti bahwa Allah tidak peduli kepada saya dan saudara. Allah itu tetap ada dan Ia peduli kepada kita. Ini bagian yang kedua untuk kita perhatikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Jangan fokus kepada badainya, jangan fokus kepada Yesus yang sedang tidur, tapi fokuslah pada Yesus yang ada bersama-sama dengan kita menghadapi badai kehidupan. Sekarang kita lihat pada bagian yang ketiga, bagaimana tindakan Yesus
Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-24 bagian B. Ia pun bangun lalu menghargai angin dan air yang mengamuk itu, dan dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali dalam bagian ini. Yesus bangun kemudian menghardik angin dan air itu, dan air yang tadi yang mengamuk kemudian menjadi tenang kembali, menjadi teduh kembali Bapak Ibu. Di dalam bagian inilah kita melihat bagaimana Yesus menyatakan keilahiannya kepada murid-muridnya. Ia menyatakan kemahakuasaannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi di dalam bagian yang kedua saya katakan bahwa jangan fokus kepada badainya, jangan fokus kepada Yesus yang sedang tidur, tapi fokuslah kepada Yesus yang bersama-sama dengan kita melewati badai kehidupan. Nah Bapak Ibu, kalau Yesus itu, kalau kita bagian yang ketiga ini melengkapi pada bagian yang kedua Bapak Ibu. Kalau kemudian Yesus bersama-sama dengan kita, satu perahu dengan kita, tetapi kalau dia tidak punya kuasa Bapak Ibu, apa artinya dia bersama dengan kita? Kalau dia tidak bisa menolong kita, apa artinya ia bersama-sama dengan kita? Ibarat begini Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami satu bahaya, ada mungkin kita diserang oleh orang-orang yang berniat untuk membunuh kita, dan ada orang di samping kita, tetapi dia pun juga tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk bisa melawan musuh-musuh yang datang itu, dan bahkan kita mati bersama-sama, karena ternyata teman yang mendampingi saya ini pun juga tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan musuh. Nah, tidak ada artinya. Nah Bapak Ibu, tapi menarik di dalam bagian ini, ketika datangnya badai itu, ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Ia bukan hanya bersama-sama dengan mereka, tapi bagian ini menyatakan bahwa Yesus itu punya kuasa. Ia maha kuasa, dan ia menunjukkan kemahakuasaannya ini kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian inilah kemudian murid-muridnya belajar banyak hal tentang Yesus. Dalam pasal-pasal sebelumnya, kalau Bapak Ibu membaca dalam pasal 4, membaca dalam pasal 6, baca dalam pasal 7, di sana Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. Dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia juga mengusir setan yang merasuki orang-orang. Nah, murid-muridnya belajar, oh Tuhan Yesus ini dia mampu mengusir setan. Dia punya kuasa atas setan. Mereka juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda yang sudah mati. Mereka melihat bagaimana Yesus berkuasa atas semuanya ini. Dan ketika mereka ada di danau ini, mereka belajar satu hal lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa untuk menyembuhkan penyakit, bukan hanya berkuasa untuk membangkitkan orang mati, bukan hanya berkuasa untuk mengusir setan, bahkan alam semesta ini mereka lihat, ia mampu untuk mengendalikan keadaan alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang sangat menarik ketika saya belajar dalam bagian ini, bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya, kepeduliannya kepada murid-muridnya yang ada dalam perahu bersama dengan dia pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus itu berkuasa atas penyakit, kalau ia berkuasa atas setan, kalau dia bisa membangkitkan orang mati, dan bahkan alam semesta ini dia bisa kendalikan semuanya, maka ini menjadi penghiburan kepada saya dan saudara pada hari ini. Seberat apapun badai yang kita akan hadapi ke depan, tantangan-tantangan dan kesulitan yang kita akan hadapi, kita sangat terhibur bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan yang bersama dengan kita ini bukan Tuhan yang tidak punya kuasa, tapi Tuhan yang maha kuasa, yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit.
di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu dengan pasti Bapak Ibu kapan ini akan berakhir. Tapi ini menjadi penghiburan bagi saya dan saudara pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita akan mampu melewati badai ini bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami mudah kecewa, mudah menyerah ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Karena kami salah memandang Engkau ya Tuhan. Kami hanya memandang kepada kesulitan itu, kami hanya memandang kepada Engkau yang sedang tidur. Tapi pada pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami bersama dengan Allah yang hidup, kami bersama dengan Allah yang maha kuasa, yang terus akan menopang kami, yang akan memampukan kami melewati masa-masa yang sulit. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Dia curahkan di dalam kehidupan kita. Sambil memberikan persembahan syukur kita menyanyikan pujian Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kembali lagi kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Bapa di surga. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyembah Engkau, menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami boleh belajar dari firman-Mu yang begitu menguatkan dan meneguhkan kami di saat ini.
Kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu tetap bekerja bagi kami semua, agar kami terus dimampukan untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah kami di saat ini Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan itu tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami terlalu yakin dan kami terlalu percaya bahwa setiap pemberian kami, ketika kami memberikan dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati, memimpin badan pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan-Mu ini Tuhan, agar persembahan ini boleh digunakan sesuai dengan pos-pos yang ditentukan untuk pekerjaan Tuhan, baik yang ada di tengah-tengah jemaat Kalam Kudus Merauke maupun pelayanan di luar jemaat Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini tengah dilanda pandemi coronavirus disease Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau melihat kami yang ada Tuhan. Kami hanya mau datang kepadamu, kami hanya mau berserah kepadamu. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, pandemi yang terjadi saat ini Tuhan, tidak luput dari pekerjaan Tuhan, tidak luput dari tangan Tuhan yang mengizinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami hanya bermohon Tuhan menguatkan kami, Tuhan meneguhkan kami, agar kami terus diberikan hikmat untuk terus mendengarkan apa yang dihimbau oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah dalam kami menghadapi situasi pandemi ini. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pelosok-pelosok, untuk mereka mengarahkan kami sebagai warga negara, apa yang harus diperbuat dalam menghadapi situasi pandemi ini. Hikmat daripada Tuhan kiranya tercurah di atas pemerintah-pemerintah kami ini Tuhan, agar apapun yang mereka putuskan, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, itu semuanya tidak bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua kami yang dalam kondisi kelemahan tubuh oleh karena sakit yang diderita. Oma Dato, Oma Melubu, dan Opa Laga. Kami tahu Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Biarlah Engkau terus menguatkan mereka di tengah-tengah mereka menghadapi sakit penyakit Tuhan yang sudah lama mereka derita. Kami tahu Tuhan mempunyai rencana yang indah, baik di tengah-tengah kehidupan ketiga umat dan Opa terkasih maupun keluarga yang saat ini mendampingi mereka Tuhan. Berkati setiap pengobatan perawatan yang dilakukan dokter, para medis, dan pendampingan daripada keluarga masing-masing Tuhan, agar senantiasa mereka boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan dan kesehatan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu yang suci kudus. Terima kasih Tuhan, ini syafaat kami. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini dengan pujian doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Edison Eli. Oh
akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami panjatkan pujian syukur dan hormat kami kepada Engkau ya Tuhan, yang sudah menyertai memimpin sehingga boleh berakhir dengan selamat. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Pertama, Badan Pengurus Gereja Kristen Kalangkudus Merauke mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, untuk ibadah hari Minggu, Gereja Kristen Kalangkudus Merauke akan tetap online seperti yang baru, sambil menunggu pemberitahuan selanjutnya dari pemerintah. Demikian, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom, saya Dr. Hans, dokter anak di RSUD Merauke. Sampai saat ini, rumah sakit kami telah merawat 2 pasien COVID anak dan 4 PDP, dengan 2 diantaranya masih dalam perawatan. Meskipun angka ini tidak terlalu tinggi, namun bukan berarti kita telah bebas COVID-19. Penularan dan ledakan kasus dapat terjadi sewaktu-waktu jika praktek hidup normal baru tidak dipertahankan. Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau agar selama pembatasan aktivitas fisik dan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan anak tetap dipenuhi, yaitu nutrisi, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi dasar, dan pengobatan. Ayah dan ibu berkomunikasi dan bekerja samalah dengan kader posyandu, puskesmas, atau dokter anak ayah dan ibu agar pelayanan kesehatan anak Anda tetap terpenuhi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keamanan kita bersama selama masa pandemi ini. Kehidupan ke depan mungkin tidak akan sama lagi. Bila kita tidak bisa mengubah situasi, ini saatnya kita mengubah diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Bersama kita bisa.